Pernahkah kamu menatap mata seorang pembunuh berantai saat dia akan menyerangmu? Mari aku ceritakan. Aku Hazy dan berumur 18 tahun. Aku pelayan di sebuah restoran keluarga kecil ketika ini semua terjadi. Suatu ketika kita memiliki pelanggan baru. Dia dengan cepat menjadi pelanggan tetap. Dia sarapan di sini dan bekerja dengan laptopnya sampai makan siang. Tapi lalu semuanya berubah. Dia datang lesu, tidak bercukur, dan kesal. Dia berteriak ke seorang pelayan. Besoknya hal sama terjadi. Itu membuatku curiga. Jadi aku mencintai cerita kriminal. Aku baru saja membaca satu dan di sana ada hal tentang psikologi seorang kriminal. Seperti contohnya kenyataan bahwa sebelum membunuh, seorang pembunuh berantai dengan drastis mengubah perilakunya. Seorang pria baik berubah menjadi gila. Itu mencurigakan. Ya, tentu saja aku tidak berpikir dia adalah pembunuh berantai. Tidak segera, aku berusaha berbicara dengannya. Tentang keluarganya, pacarnya mencampakkannya, peliharaannya, tidak begitu menyukai binatang, tentang pekerjaan. Dan ini di mana dia mulai gugup. Dan apa yang dia lakukan di restoran? Dia menutup laptopnya kasar dan pergi. Dia tidak datang untuk beberapa hari, tapi ketika dia datang, aku menyadari bahwa dia memakan semua hal yang berdarah. Dia memesan hati dan steak tak biasa, dan mengakhirinya dengan jus buah delima merah darah. Dan dia memotong dengan pisaunya dengan sangat kesal. Aku pikir dia mungkin berlatih. Aku memeriksa bukuku. Catatan berkata bahwa sebuah kanibal, ketika dia tidak lagi puas dengan daging hewan, bertingkah laku seperti ini. Bulu kuduku berdiri, itu adalah dirinya. Dia bisa berubah kapan saja. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan memberitahu kolegaku. Mereka memiliki opini berbeda. Beberapa berpikir aku gila, tapi yang lain setuju bahwa pelanggan tetap kami menjadi aneh. Kita memutuskan untuk memeriksa laptopnya untuk melihat apa yang dia lakukan. Ketika dia memesan hidangan berdarah lainnya, kokinya membawanya pribadi dan seperti tak sengaja melihat laptopnya. Dia membeku di sana seperti ada sesuatu yang buruk dan menjatuhkan papannya. Di sana ada kejadian dan sang koki berubah putih seperti kain. Ketika kita menenangkan semua orang, kokinya berkata dia melihat bagaimana melenyapkan sebuah tubuh sedang di Google di layar laptop. Sekarang kita tidak ragu. Kita berpikir tidak ada gunanya pergi ke polisi, karena kita tidak punya bukti. Aku menyarankan kita menangkapnya dalam aksi, menggunakan diriku sebagai umpan. Apa aku takut? Tentunya, tapi aku yakin untuk menangkapnya langsung dan menghindari kemungkinan kejahatan. Menjadi pahlawan. Pernahkah kamu mendapat kesempatan menjadi terkenal? Apa kamu akan mengambilnya? Aku akan. Aku beraksi dan mengundangnya untuk berjalan. Beberapa hari sebelumnya, aku sudah berteman dan bertingkah seolah aku menyukainya. Aku memberikan beberapa petunjuk perhatian tentang dirinya yang selalu sendiri sepanjang waktu. Dan dia menjadi aneh seketika, memberikan tatapan curiga padaku. Mungkin dia berpikir wanita hanya baik untuk dimakan. Untuk beberapa hari aku bertingkah seperti aku sangat menyukainya, dan akhirnya menawarkan untuk pergi berjalan dan sayangnya dia setuju. Sekarang aku benar-benar takut. Bagaimana jika kolegaku tidak berhasil menyelamatkanku? Mungkin aku sebaiknya menyerah dan memberitahu polisi. Aku gelisah tapi memutuskan bahwa aku harus beraksi. Sekarang atau tidak sama sekali. Malam yang dijanjikan tiba. Kita berjalan menyusuri jalan. Aku bercerita tentang sesuatu, selalu waspada akan serangan. Kita mencapai sebuah pohon dengan ranting panjang, ketika dia tiba-tiba berhenti dan menghadapku. Dia membuka mulutnya dan mulai bernapas berat, dan lalu dia bergerak ke arahku. Aku berteriak dan melompat ke semak-semak. Kolegaku muncul tepat waktu dan mengalahkannya. Apa yang kudengar berikutnya mengejutkanku. Pelanggan kami menyebut kami adalah pembunuh berantai. Dia terhina karena kita menjebaknya ke pinggiran dan menempel ketika dia ingin mencium gadis yang dia suka. Koki itu dia bersama kami, mulai berteriak tentang steak aneh dan pencarian Google yang aneh. Pelanggan kami akhirnya mengaku meminta kopi gratis untuk menenangkan emosinya. Sementara dia meminumnya, dia menjelaskannya. Dia memiliki masalah serius dengan kesehatannya dan bertarung dengan kesulitannya. Dia menjalani diet yang disarankan. Dia seorang penulis dan tertinggal untuk deadline sebuah buku karena masalah kesehatannya. Dia tidak tidur saat malam, bekerja, jadi dia terlihat gila. Dia menulis sebuah cerita detektif tentang seorang pembunuh berantai. Jadi dia mencarinya di Google. Kenyataannya, dia tidak akan melukai seekor lalat. Dia menunjukkan tanda pengenalnya dan tentu saja kita meminta maaf. Aku menangis dan memohonnya untuk memaafkanku. Dia tersenyum dan pergi. Dia berhenti datang ke restoran kami dan jiwaku berat. Tapi beberapa bulan kemudian dia mampir. Dia meninggalkan kopi dan bukunya dan sebuah nomor telepon. Tertulis,
untuk gadis detektif gila. Besok kita akan pergi berkencan. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Dia masih bisa menjadi pembunuh berantai, masuk ke dalam bukuku. Aku coba bercanda, tapi itu akan menjadi cerita tak disangka untuk buku barunya. Beritahukan ceritamu di komentar, dan subscribe ke channel kami, sehingga kamu tidak akan melewati cerita baru. Like video ini, sehingga YouTube menunjukkannya ke lebih banyak orang. Semoga harimu baik, dan semoga kamu bertemu pembunuh berantai hanya di cerita kriminal.